saya sama keluarga Banjarmasin waktu itu kita ada acara umay uyuhnya. No. Terus yang keluarga Jawa, oh di sana itu ada toilet. Karena kan menjaga budaya di daerah rantau itu kan seperti menjaga api di dalam hujan. Banjar dan Jawa, Pian. Menikah ya? Dan kebetulan juga saya pengurus Humas Kerukunan Keluarga Kalimantan. Mahasiswa yang pengen kuliah kita salurkan, kalau yang ada punya UMKM kita support ya. Oh gitu. Sudah berjalan 200 se-Indonesia ya, 250 mahasiswa yang dikirim ke Cina. Waktu itu ada kesempatan maju caleg. Nah, udah maju aja. Jadi banyak yang mendukung, alhamdulillah jadi 2 periode. Memastikan orang-orang yang perantau di Surabaya itu mendapatkan haknya sama dengan masyarakat Surabaya. Banggakan budayamu, tapi hormati budaya yang ada. Gitu. Satu itu. Dan perbedaan bukanlah penghalang untuk kebersamaan. Selalu ada benang merah kesamaan yang bisa kita jalin bersama. Bersama cerah, cerdas, edukatif, religius, and humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast FKIP UNUSA. Perkenalkan, saya Mr. Sunanto, dan pada kesempatan kali ini saya sangat senang bisa berbagi dalam podcast FKIP UNUSA. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang suatu topik Pelangi Nusantara, saatnya suku Kalimantan dan Jawa hidup berdampingan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia adalah Jeng Jeng. Silakan Bu. Perkenalkan, saya Elo Cahyani, saya dari Kalimantan, kebetulan diundang sebagai narasumber dan kebetulan juga saya pengurus Humas Kerukunan Keluarga Kalimantan. Gimana Mas? Ya. Biasa ya. Iya. Kita panggil apa ya? Kalau Acil ya, kalau bahasa Banjar ya gitu ya. Iya, iya. Nah, itu apa ya? Kita mengundang Acil di acara podcast FKIP UNUSA kan berhubungan nanti akan menceritakan khas budaya. Budaya. Kita gitu. Berpandiran bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar bisa gitu. Nah, sebelum Pian, sebelum Pian bercerita gitu ya, bisa apa jejaknya sebelum kita nanti akan ngobrol banyak, mungkin aktifnya di apa, terus tentang gitu budaya Kalimantan di Jawa. Jadi saya kan ini sebenarnya bukan perantau ya, cucu perantau yang ada di Jawa. Jadi yang perantau itu kakek saya. Tapi budaya Kalimantan masih kental karena kita di rumah bukan bahasa Jawa, tapi di luar kita bahasa Jawa. Jadi seperti di luar kita orang Jawa tapi masuk rumah dulu itu bebanderan bahasa Jawa. Jadi ulun ini bisa bahasa Jawa karena tadi budaya Kalimantannya terjaga di dalam rumah. Gitu. Tapi Pian pernah lah ke Banjar gitu? Oh sering. Kalau masih kecilnya atau di Banjar atau di Surabaya? Masih kecil kan ulun lahir Surabaya, Surabaya tapi kita mau waktu-waktu tertentu liburan kadang ke Banjarmasin. Ya. Pian di Banjarnya di mana ya? Di Jalan Sumatera. Masuk Banjarmasin atau Banjarmasin? Banjarmasin. Jadi memang, jadi saya ini campur ya. Dari ayah Jawa pisah lagi, nenek orang Pakistan, terus dari ibu Banjarmasin, kakek Banjarnya juga pisah, nenek suku Dayak, kakek suku apa ya, Kutai atau apa gitu. Jadinya memang campur semua. Jadi kolaborasi gitu ya, cocok banget gitu ya. Jadi suku Dayaknya dapat, Pakistan juga dapat. Apas dulu ya. Oke. Alhamdulillah kita ketemu langsung dengan narasumber akan berbicara tentang budaya Kalimantan, nanti kolaborasinya tentang bagaimana kegiatannya gitu ya. Nah, Pian kan istilahnya sudah sedikit fasih bahasa Banjar lah. Ini sebenarnya ada pertanyaan ini.
Kalau di Banjar biasanya menyapa dengan kata apa pian gitu ya. Nah, di Jawa kan sering bilang piye kabare gitu ya. Menurut Pian, sapaan mana yang paling ngangenin waktu ketemu kawan beda suku? Iya, kalau kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi kita kalau ketemu sama orang Jawa ya kita bahasa Jawa. Tapi ketemu kalau sesama suku itu ada kerinduan yang berbeda gitu. Apa kabar Pian? Langsung kita tuh langsung connect langsung. Waktu kita ketemu gitu ya. Langsung kayak otomatis gitu ya. Karena kan menjaga budaya di daerah rantau itu kan seperti menjaga api di dalam hujan. Maksudnya gimana? Ya memang harus ada strategi, harus ada sesuatu yang menjaga komunitas kita saling bertemu. Jadi biar nggak mati Pak apinya itu. Oh gitu ya. Jadi kan menjaga api di dalam hujan itu maksudnya kan kita harus menjaga makanya ada saya aktif di kerukunan keluarga Kalimantan. Itu banyak di situ. Sebenarnya kontribusi Kalimantan untuk Indonesia itu banyak. Nah, bisa contoh gimana? Contoh banyak ya. Saya nggak sebut nama. Kan banyak pengusaha Kalimantan ya. Itu kan sudah menyerap tenaga kerja. Gitu kan. Pengusaha Kalimantan kan banyak juga yang di Jawa. Itu kan memberi kontribusi nyata gitu ya. Mereka nggak milih-milih orang Jawa diterima, orang suku mana-mana diterima gitu. Oke, apa sih lu buat Elo ya? Yeah. Nah, tadi Pian bercerita gitu ya. Nanti kita campur lah bahasa Indonesia, bahasa Banjar, biar nanti khasnya dapat, kolaborasinya. Dan ini juga menunjukkan suku Dayak ya, saya suku Dayak juga. Itu berarti khas sendiri ya? Kan sebenarnya kan gini tau topi. Tapi separuh gitu. Separuh aja. Ya, kalau pakai gitu kelihatan banget itu nanti. Ya. Kemudian gini, di daerah Pian gitu ya. Makanan khas apa yang paling sering bikin orang Jawa gitu ya kaget tapi ketagihan? Misalnya kayak soto Banjar atau ketupat kandangan. Mun kita berselamatan itulah orang Banjar bedanya orang Kalimantan sama Jawa. Kalau Jawa itu kan jarang makan ya, berpiringan, berberkat. Kalau Jawa kan kita ya sintahlil biasanya kan pulang dibawa berkat. Kalau kita kan lain, kita bawa surungan berpiringan itu nah biasanya soto Banjar. Nah itu kalau orang Jawa diundang kita dulu kan nenek itu sering haul berhaul. Masak hirang gitu yang terus soto Banjar. Itu kapan kok nggak diundang lagi? Nah mereka memang merasakan enaknya soto Banjar itu. Kan khasnya di sini kan macam-macam soto. Apalagi wadainya hamparan tatak, sari muka. Untuk nah itu teman-teman mahasiswa bahasa apa gitu? Iya. Ngerti dikit ya? Dikit, bukan karena ada. Karena kan bahasa Banjar sedikit seperti bahasa Indonesia Melayu. Gitu. Jadi cuman ada cerita lucunya gini ya. Karena bahasa Banjar itu kan kalau di Jawa artinya apa? Mereka artinya uyuh. Uyuh. Uyuh itu kan capek tapi mereka kan buang air kecil gitu ya artinya jadi waktu kita duduk itu kan saya sama keluarga dari abah kan orang Jawa. Saya sama keluarga Banjarmasin waktu itu kita ada acara umai uyuhnya. Terus yang keluarga Jawa, oh di sana itu ada toilet. Jadi pikiran uyuh suruh ke toilet gitu. Itu satu. Terus ngalih. Ngalih gitu. Ngalih benar gitu. Kalau ngalih kan dalam bahasa Banjar artinya sukar gitu ya. Sukar ya. Nah kalau di Jawa kan ngalih itu pindah gitu ya. Ngalih gitu. Umay ngalihnya gitu. Dia pindah tempat. Itu pernah satu kali, dua peristiwa itu saja sih yang unik gitu. Jadi memang bahasanya berbeda. Ya, kaca pemirsa sekalian, teman-teman ya. Kalau ngalih itu ngalih itu bahasa Banjarnya sukar atau pindah. Kalau di Jawa ngalih kan ngalih pindah. Oke ya, jadi khas itu sebenarnya harus dilestarikan gitu ya. Iya, jadi apalagi itu merupakan budaya. Kalau di keluarga saya, di keluarganya ibu saya itu, jadi kita masuk di rumah itu berpanderan bahasa Banjar. Kalau keluar bahasa Jawa. Jadi kita itu bahasa Jawa bisa, Banjar bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Pakistan bisa juga. Ada bisa. Ya, berikutnya
Tadi ngomong tentang soto Banjar gitu. Jadi kemarin saya ke Banjar itu saya mau kata soto Banjar piring udah besar gitu ya. Kangen banget gitu dengan khasnya gitu. Ada di Surabaya sudah soto Banjar. Kan ada soto Banjar di belakang TP itu. Nah, banyak. Iya, nyaman di situ. Nyaman banget. Oke. Nah, berikutnya gini, pernah ada Pian itu ngalami kejadian lucu pas orang Jawa apa nih? Salah paham logatnya Banjar. Itu tadi sudah saya ceritakan duluan ya. Ngali sama uyuh tadi jadi gitu. Jadi bisa khasnya macam-macam gitu. Jadi nah, kalau misalnya dalam pertemanan orang Banjar kan dan Jawa sama punya cara hangat buat saling membantu. Menurut Pian apa bedanya gaya tolong menolong di dua budaya ini misalnya? Tolong menolong orang Banjar itu kan terkenal ini kan Kalimantan nih, saya mewakili Kalimantan dari suku Banjarmasin. Jadi kan Kalimantan sebenarnya kan luas ya. Ada Sampi, Palangkaraya. Palangkaraya itu semua Banjar. Tapi yang jadi khas itu kalau ketahuan orang Kalimantan tuh suku Banjar ya. Suku Banjar. Banjar tuh kelihatan banget kalau Kalimantannya biasanya gitu. Kalau yang lain-lain itu karena bahasa Banjar tuh logat yang sangat ini ya gitu. Suku Banjar ini tadi pertanyaannya? Ya itu tadi kan dalam pertemanan kan orang Banjar dan Jawa itu punya kebetulan orang Banjarmasin ini kan Islamnya kuat. Ya jadi mereka tuh jadi ada persamaan dengan di Jawa ini. Mereka jadi kalau ada acara-acara keagamaan, mereka saling supportnya kuat. Jadi kita kalau misalnya anak berhaul atau apa itu dibantu masak itu cepat. Jadi mereka tuh senang membantu dan kalau diundang pasti datang. Dengan semangatnya dengan semangatnya dan gitu. Dan juga kalau seandainya untuk pemuda-pemuda itu Karang Tarunanya kalau ketuanya orang kita kan orang Kalimantan ini kan senang bergotong royong. Apa namanya Buma Batang Batangan. Gotong royong. Jadi semangat. Jadi kalau seandainya Karang Tarunanya kebetulan orang kita yang saya perhatikan dia aktif. Iya, otomatis gitu ya. Gotong Buma Batangnya itu jalan gitu gotong royong. Jawa kan nilai luhurnya yang Tepo Seliro, kalau kita Kuma Batangnya. Kalau orang Banjar itu kan biasanya Bauntung gitu ya, Bauntung Batuah gitu. Jadi punya nilai-nilai luhur, ciri khas yang bisa digabungkan. Gitu. Oke, jadi memang tentang budaya atau suku di Kalimantan itu sebenarnya unik-unik ya. Dan bahasanya juga unik-unik. Dan ada kesamaan mesti ya. Jadi apa yang kesamaan itu aja terus dipupuk sehingga jadi rukun. Iya, makanya harus dijaga toleransi itu ya. Toleransi budaya dan semua ya biar menjadi anak. Oke, aplaus dulu. Tadi tentang ngomong tolong menolong. Nah, kalau disuruh memilih satu kata yang menggambarkan persahabatan itu ya. Banjar, Jawa, Pian bakal memilih kata apa dan apa makna kata itu bagi Pian? Antara Banjar dan Jawa, Pian. Menikah ya? Kalau pernikahan Banjar Jawa tuh unik. Jadi kalau disuruh kata yang menggabungkan mereka ya ayo nikah Banjarwo gitu. Jadi kalau kita punya anak bebesan lah. Bebesan. Banjar, saya orang Jawa. Bebesan. Jadi memadukan dua kultur budaya. Jadi ya itu yang akhirnya mau jadi mozaik bagian masyarakat gitu ya. Akhirnya membaur dan jadi keunikan di masyarakat. Oke. Aplaus dulu. Nah, tadi kan ngobrol tentang perjalanan kerukunan dan seterusnya. Nah, kan kebetulan Pian ini kan humas di K3 itu. The next kan ya. Selain kegiatannya apa sih sebenarnya itu yang pernah diikuti? Di K3 ini visi-misinya bagus ya. Jadi mensupport masyarakat Kalimantan, bukan hanya Kalimantan Tengah, seluruh 5 provinsi di Kalimantan. Jadi kita mensupport mereka, misalnya ada yang UMKM, kita support majukan UMKM-nya, kita bantu, misalnya ada yang perlu support dari
segi di pemerintahan, nggak ada yang memberi jalan. Itu salah satu Nah, contoh. yang paling menarik saya melihat yang anak muda Kalimantan yang mau kuliah ke Cina gitu ya. Ada gimana itu ceritanya? Itu kalau memang dia berprestasi gratis loh. Kita beasiswa gratis ada ke Cina. rekom gitu tadi ya? Ada rekom dari K3. Kita bekerja sama dengan Dahlan Irfan Foundation ya. Oh gitu. Sudah berjalan 200 se-Indonesia ya, 250 mahasiswa yang dikirim ke Cina. Melalui Dahlan Irfan Foundation. Kita K3 ikut nanti support gitu ya. Oke, apa sih lu? Jadi gitu ya. Jadi memang kita lihat K3 ini menarik gitu ya. Apalagi ada festival rencana itu nanti rencana sebelum ada pelantikan gitu ya. Nah itu yang pernah festivalnya kan rencana apa? Nah itu mengundang UMKM, terus kita nanti mengundang banyak orang. Nanti kan itu kan berjalan ekonominya. Itu sih mengenalkan budaya gitu. Jadi kalau budaya kita kan sama Jawa kan berbeda ya. Kalau kita cenderung kalau Jawa kan halus ya. Kalau Kalimantan kan cenderung apa adanya terus terang belak-belakan gitu, enggak. Kalau orang Jawa kan ada unggah-ungguh. Nah, itu bujur ya. Kalau Jawa kan ada unggah-ungguh, kalau mau menyampaikan sesuatu itu pakai narasi ada A1 dulu masuk gitu. Kalau orang kita kan langsung di 5 enggak pakai. Nah, itu nanti mungkin festival budaya itu nanti kita bisa disimbolkan dalam bentuk tarian. Kalau Jawa kan halus. Itu menyimbolkan. Kalau orang Banjar agresif gitu. Budaya semangat. Oke, aplaus dulu buat keren banget ya. Kalau saya lihat Pian kan aktif gitu ya, terus berkegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Nah, misalnya di K3 itu nanti berikutnya mungkin ada kegiatan yang baru yang awalnya mungkin ada provinsi yang bergabung lebih banyak lagi gitu. K3 itu aktif nanti di kegiatan keberagaman budaya. Jadi mereka selalu hadir di festival-festival, selalu hadir di ada acara di keberagaman itu. Kita selalu hadir. Kalau gitu diundang itu selalu hadir. Jadi itu mewakili kita di Jawa ini bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian mosek masyarakat di Jawa. Jadi puzzle-puzzlenya itu di Jawa memang ada kita gitu. Bukan hanya sebagai tamu, tapi kita menjunjung tinggi di mana bumi dipijak, itu lagi dijunjung. Iya, gitu. Jadi saling menjaga itu ya. Saling menjaga. Jadi kuncinya itu kan bagaimana kita beradaptasi masyarakat Kalimantan yang ada perbedaan budaya tadi yang satu halus, satu terang-terangan. Suku yang keras kan suku Batak, suku Madura, suku Banjar nggak terlalu, cuma Banjar mungkin Dayak misalnya. Ya, kalau saya kan sejak kecil udah di Sampit itu dari kelas 1 SD, terus itu kan budayanya sangat unik gitu ya. Bahasa Dayak itu bahasa Dayak ya sedikit bisanya. Mungkin kalau bahasa apa ya? Kuman hello menenjungkan ini gitu ya. Kan. Kalau kuman di sini kan kotoran ya. Nah, kalau kuman itu di sana makan, ya. Kalau nggak salah. Nah, Kalimantannya lagi ternyata beda-beda. Pokoknya unik semua gitu ya. Kalau Jawa sendiri kan ada juga beda-beda. Contoh kromo halus, kromo inggil, ngoko gitu juga beda-beda. Iya, Acil ini malah agak fasih bahasa Jawa ya. Jawa fasih, Banjar juga Banjar gitu ya. Banjar juga. Nah, ulun ini di sebedang sanakan mungkin di sepercucuan yang bisa bepanderan bahasa Jawa ulun. Karena ulun selalu ngikut kakek nini kemana suka mendengarkan panderan. Memang kadang bisa ngalih betakon. Apa kayak artinya nih kayak apa nih. Nah, itu jadi mungkin sekarang yang cucu-cucu yang ada yang saya yang masih melestarikan bahasa Banjar itu ya. Karena saya senang dengan budaya. Iya, makanya pas ketemu orang Banjar. Coba kita pameran bahasa Banjar aja biar Pian tahu ulun bisa pameran bahasa Jawa kadang ngali. Iya, Pian kan lawas lah gitu ya di Surabaya. Kebetulan Pian ini kan saya lihat jejaknya pernah jadi dewan gitu ya. Nah, gimana ceritanya orang bisa orang Banjar bisa itu gimana yang cerita?
karena ulun kan ya suka berorganisasi di Fatayat, kemudian nggak hanya di Fatayat, perkumpulan pengajian ulun umpat. Jadi kenal masyarakat banyak. Nah, waktu itu ada kesempatan maju caleg. Nah, ulun maju aja. Jadi banyak yang mendukung, alhamdulillah jadi dua gitu. periode. Dua periode. Dua periode. Makanya ulun pada waktu pian pertama diajak Cak Firman itu saya agak sungkan karena nggak tahu, tak kira orang Jawa pian. Waktu di hotel apa gitu ya kan. Terus pian itu yang dari Mojokerto gitu ya. Ketemu pas lama-lama orang Banjar langsung connect gitu. Langsung saya masukkan di K3 itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi selama jadi pengalaman sebagai mantan DPR Surabaya, bagaimana kolaborasi masyarakat? Nah, pian ini kan pasti menemukan beda-beda ya kontribusinya apa gitu. Kontribusi pemerintah Kota Surabaya yang mensupport festival-festival budaya, mensupport acara-acara keberagaman. Jadi memastikan orang-orang yang perantau di Surabaya itu mendapatkan haknya sama dengan masyarakat Surabaya. Walaupun mereka dari perantau, tapi kalau sudah berKTP Surabaya diperlakukan seperti warga Surabaya. Kita nggak membedakan Jawa, Surabaya atau orang, selama dia berkelakuan baik ya. Tapi kebanyakan nggak ada masalah ya. Kita semua bagian Mosek tadi yang saya sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sangat itu berlaku. Jadi masuk kita orang Banjar, keluar kita jadi orang Jawa. Orang Jawa gitu ya. Jadi kita aman gitu ya. Aman. Jadi kontribusinya Pemda itu tadi. Kan tiap hari tiap ulang tahun Pemkot kan pasti ada festival budaya. Iya, pantas orang Kalimantan diundang terus kan? Kalau masih ingat saya. Semua suku diundang gitu ya. Di Indonesia ini kan ada 1.300 suku. Banyak sekali ya. 1.000 ini pelajaran apa, Rek? Kalau budaya ini? PKN ya? Iya, 1.200 sekian lah. Jadi anggap 1.300. Itu kan banyak sekali, dan pemerintah Indonesia sangat menjaga budaya. Karena itu juga menjaga NKRI juga. Ya, kekayaan kita itu budaya itu ya sebuah kekayaan luhur ya. Itu harus tidak boleh musnah. Oke, aplaus dulu buat. Nah, ngomong tentang K3. Nah, itu kan K3 mungkin dari pemirsa, teman-teman mungkin yang ada di Jawa Timur mau bergabung. Nah, kebetulan ada Mbak Elo itu ya, hubungi Mbak Elo ya, Acil ya gitu ya. Nah, itu nanti bisa semakin banyak, semakin nanti dibantu kalau ada mahasiswa yang pengen kuliah kita salurkan. Kalau yang ada punya UMKM kita support ya. Nah, apalagi ada asrama ya, kalau nggak salah itu asrama untuk Kalimantan mungkin kuliah di Surabaya kan tempatnya. Nanti itu program selanjutnya. Tapi K3 bagus ya. Yang menjadi bagi masyarakat Kalimantan yang ada di Jawa ya, mari gabung K3. Ya, kalau di Banjar itu ya, apa itu yang menyanyi Madihinan itu? Pian bisa lah Madihin. Yang pantun-pantun nah. Kalau bisa. Tapi ada lagu yang itu lagu ninikku ya. Mulai lawan bismillah, kaki kanan aku langkah. Jadi itu ketika merantau lagu itu mengiringi Nini. Seneng Nini lagu itu Sangu Batulak gitu. Batulak gitu ya. Sangu Batulak. Kalau dulu kan kalau kita bahasa Paloy lah gitu. Yeah. Bahasa Paloy. Oke. Terima kasih Mbak Elo yang sudah hadir di podcast FKIP Unusa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Ada orang Kalimantan, bukan orang Kalimantan, kelahiran di sini tapi cucu semuanya perantau, masih menjaga budaya itu. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman atau yang orang Banjar belum tahu bahwa di Jawa Timur ada komunitas K3 itu tadi untuk menjaga beberapa provinsi ya gitu ya. Oke, mungkin ada pesan Pian sebelum mungkin pesan kita sebagai orang rantau yang ada di Jawa itu banggakan budayamu, tapi hormati budaya yang ada gitu. Satu itu, dan perbedaan bukanlah penghalang untuk kebersamaan. Selalu ada benang merah kesamaan yang bisa kita jalin bersama. Oke. Aplaus dulu.
Kita harus bangga tapi tetap menghargai budaya orang lain. Oke, terima kasih Pian, Acil. Jadi gagal. Saya juga terima kasih diundang di sini. Podcast FKIP Unusa. Ya, bisa memperkenalkan K3 nanti kita berkolaborasi. Gitu ya. Oke, terima kasih kepada Kanca Muda yang banyak hal yang kita dapat dari sharing session ya dengan Acil L. Cahyani, mantan DPR Surabaya. Makasih banyak, jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan komen supaya kita bisa terus menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.